Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesari dari program studi Teknik Komputer Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil final proyek saya ya, untuk kebutuhan mata kuliah Deep Learning itu terkait dengan sistem deteksi jalur pengendara di jalan tanpa marka berbasis Deep Learning. Nah, di sini itu kontennya itu ada pertama pendahuluan, arsitektur dan algoritma deteksi jalur Deep Learning, evaluasi hasil tren dan testing, analisis hasil, implementasi, sama kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan sendiri bisa kita lihat bahwa masalah marka jalan yang tidak terlihat itu menjadi masalah bagi supir kendaraan, sehingga dari hal tersebut dibangunlah sistem untuk mendeteksi jalur kendaraan menggunakan pinggir jalan dan kemudian menghitung untuk membuat atau plot marka jalan menggunakan convolution neural network ke dalam deep learning menggunakan ResNet 50, karena ResNet 18 hasilnya kurang bagus, yang akan diembed ke dalam sebuah aplikasi mobile di Android untuk memplot marka jalan pada frame yang diekstrak dengan hasil tangkapan secara live streaming. Nah, untuk arsitektur dan algoritma deteksi jalur deep learning itu yang pertama itu ada ResNet 18 sama 50. Untuk jumlah dataset yang digunakan sendiri itu 7.622 dengan validasi itu sekitar 20%, tes 10%, dan train 70%. Nah, untuk ResNet 18 itu mencakup konvolusi kernel 7x7, lapisan max pooling, 2 lapisan konvolusi, 4 blok berulang dengan 2 lapisan akhir. Sedangkan untuk ResNet 50 itu memiliki 50 lapisan, kalau ResNet 18 itu 18 lapisan. Itu terdiri dari konvolusi 7 kernel 7x7, lapisan max pooling, 9 lapisan, 12 layer, 18 lapisan, dan 9 lapisan lagi. Nah, untuk algoritma deteksi jalur itu ada 6. Yang pertama yang saya gunakan itu adalah embedding branch, di mana embedding branch ini untuk representasi numerik dari fitur-fitur yang relevan seperti marka jalan dan pinggir jalan. Kemudian setelah didapatkan representasi numerik dari fitur-fitur yang relevan di jalan, itu dilakukan segmentasi untuk memprediksi mana yang termasuk dalam lane atau bukan, dalam jalan atau bukan. Nah, setelah itu ada yang namanya pixel embedding. Nah, pixel embedding itu adalah menunjukkan fitur-fitur yang mencerminkan karakteristik penting dari pixel lane tersebut. Nah, untuk yang keempat itu ada binary lane segmentation, yaitu memisahkan pixel-pixel lane dari latar belakang tersebut setelah mendapatkan fitur-fitur tertentu dari pixel lane tersebut. Kita pisahkan pixel-pixel lane dari latar belakang. Setelah kita pisahkan, kita kelompokkan pixel-pixel lane yang saling berdekatan jadi satu kelompok untuk identifikasi jalur lane yang berbeda-beda. Nah, setelah kita kelompokkan, maka akan kita deteksi dan ekstrak informasi tentang jalur-jalur lane dalam bentuk citra atau video untuk memproses input data dan menghasilkan hasil deteksi yang akurat. Nah, evaluasi hasil tren dan testing, langsung saja ke bagian coding. Nah, di bagian
itu akan mendekati hasil yang sangat maksimal. Nah, sehingga model yang dilatih itu akan bisa kita naikkan akurasinya menjadi lebih bagus dengan momentum 0,9. Nah, setelah itu model kita compile berdasarkan optimizer SGD dan menggunakan matriks akurasi di sini. Nah, setelah itu kita buat subfolder. Kita muat dataset yang digunakan di atas itu kita masukkan dulu ke dalam image data generator. Nah, karena yang akan kita proses itu adalah gambar, maka dia harus dilakukan processing untuk image generator tersebut. Kemudian kita tentukan target size-nya itu berapa, batch size-nya itu berapa, dan dia tersemat dalam kelas mode apa, jadi dalam bentuk binary. Baik, kemudian kita lanjut ke algoritma. Nah, di algoritma itu yang pertama itu kita gunakan embedding branch. Nah, embedding branch ini merupakan representasi numerik dari fitur-fitur yang relevan dalam sebuah gambar citra jalan, seperti jalan marka jalan atau garis pinggir jalan. Nah, kita tentukan dari situ dulu. Nah, setelah itu kita lanjut ke segmentasi branch. Nah, di segmentasi branch ini kita prediksi pixel-pixel yang menunjukkan itu adalah sebuah jalan dan pixel-pixel yang bukan jalan. Itu kita segmentasi. Nah, kemudian untuk pixel embedding layer itu menunjukkan karakteristik penting dari pixel-pixel yang termasuk dalam LAN. Jadi ada fitur-fitur yang termasuk dalam sebagai karakteristik pentingnya. Nah, setelah mendapatkan karakteristik pentingnya, itu kita lakukan binary segmentation. Kita pisahkan antara pixel-pixel fitur yang penting tersebut dengan latar belakangnya. Untuk kita tentukan bahwa jalan yang ada marka itu 1, tanpa marka itu 0. Kita pisahkan. Nah, kemudian ada yang namanya clustering. Di clustering kita kelompokkan data-data yang sudah dipisahkan sebelumnya yang saling berdekatan menjadi satu kelompok. Jadi untuk kita identifikasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam LAN tersebut. Nah, setelah itu kita buat algoritma baru, itu algoritma penggabungan semua, itu LAN detection model. Nah, di sini dia menggabungkan semua semua algoritma yang hasil dari yang di atas itu menjadi satu kesatuan dan menghasilkan untuk mencari data, mengekstrak informasi yang diperlukan untuk data inputan dan menghasilkan hasil deteksi yang bagus. Nah, untuk modelnya sendiri, karena kita pakai transfer learning, maka di dalamnya sudah terdapat banyak konvolusi, banyak pooling layer, dan sama activation layer. Nah, di sini ada base normalization juga digunakan. Di sini sudah lengkap karena kita menggunakan transfer learning. Jadi tidak harus membuat arsitektur dari awal lagi. Kemudian ada yang terakhir, setelah kita melakukan sudah melewati algoritma di atas, maka ini proses pre-processing image itu sudah dilakukan. Maka kita akan proses image itu dengan melakukan training berdasarkan hasil pre-processing image tersebut. Itu melewati algoritma untuk deteksi jalannya tersebut, untuk kita bisa buat marka jalannya tersebut. Nah, kita lakukan pelatihan model itu dengan epoch 200. Kenapa harus 200? Karena epoch dengan nilai 200 itu menunjukkan validasi yang lebih akurat daripada epoch yang lebih kecil atau sangat sedikit, misalnya 50 atau 100. Nah, untuk menunjukkan keakuratan yang lebih bagus itu 200. Nah, epoch ini merupakan dataset yang kita gunakan itu akan melewati fase training dengan banyaknya lapisan layer konvolusi yang dari muat di atas ini, itu melewati satu feed forward dan satu back propagation di situ. Karena di sini ada yang 17 di sini, itu berdasarkan batch size yang digunakan. Nah, setelah kita melewati 17
epoch sampai 200 dengan kelompoknya 17, itu menghasilkan loss yang sangat kecil, itu sekitar 0,0032 dengan akurasi 1,00, kemudian val loss itu 0,06 dengan validasi akurasi itu 0,98. Nah, setelah itu kita simpan modelnya. Setelah kita simpan modelnya itu kita buat plot marka untuk training dan validasi akurasinya aja. Nah, di sini menunjukkan bahwa training akurasi dengan validasi akurasi itu saling berkaitan, di mana dia saling beriringan dan tidak menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Jadi dapat digolongkan bahwa model ini sangat bagus untuk kita gunakan. Karena apa? Karena model ini sangat stabil. Ketika grafik per epoch yang dilakukan, saya melewati epoch untuk proses pembelajaran itu sangat stabil, di mana garis itu menunjukkan bentuk yang lebih cenderung tidak memiliki perbedaan yang banyak dengan training, baik itu di bagian training maupun di bagian divalidasi. Artinya sama-sama menunjukkan kestabilan yang bagus, yang turun hingga naik dengan stabil tanpa menunjukkan area yang sangat menonjol. Berarti overfitting yang terjadi di sini sangat minim. Nah, setelah itu kita lakukan untuk plot marka untuk loss training dan validasi, itu sangat menunjukkan hasil yang sangat bagus, di mana nilai loss itu mencapai kestabilan yang bagus sampai 0,1. Kemudian untuk training loss tersebut itu menunjukkan kestabilan tampaknya dengan overfitting yang sangat minim, itu menuju sampai 0,0. Maka dapat dikategorikan bahwa model ini sangat bagus karena dari hasil training loss, training dan validation akurasi itu sangat stabil dengan overfitting yang sedikit itu, dan training dan validation lossnya juga menunjukkan kestabilan yang menurun sangat stabil dengan overfitting juga yang sedikit. Nah, kemudian setelah itu kita training, kita ambil model evaluasi dengan test generator dengan dataset yang dites, itu menghasilkan nilai sebesar 0,00435. Nah, di 0,0435 berarti nilai lossnya itu sangat kecil, sekitar 4% kalau kita jadikan persen. Nah, untuk akurasinya tadi 0,98, berarti hampir mendekati 98%. Nah, setelah itu ada yang namanya test generator. Kita buat test generator, kita buat prediksi sama nilai yang sebenarnya kita mau dari test generator tersebut untuk kita buat confusion matrix. Nah, di sini ada confusion matrix, di mana confusion matrix ini menunjukkan true positif. Artinya itu dia bisa dideteksi dengan benar, data positif dideteksi dengan benar, kemudian ada true negatif, data negatif dideteksi dengan benar, kemudian ada false positif, itu data negatif dideteksi sebagai positif, kemudian ada false negatif, data positif dideteksi sebagai data positif. Ini merupakan error kedua, ini error pertama. Nah, kemudian setelah itu kita cari sensitivity sama specificity. Nah, jika kita lihat bahwa sensitivity itu menunjukkan seberapa sering model dapat mendeteksi dan membuat marka di jalan raya, itu berkaitan dengan true positif. Jika ada jalan tanpa marka, seberapa besar kemungkinan model dapat membentuk marka. Nah, sedangkan untuk specificity itu lebih cenderung seberapa sering model tidak dapat mendeteksi dan membuat marka di daerah bukan jalan raya, artinya false positif. Nah, jika itu bukan jalan kendaraan, seberapa besar kemungkinan model tidak dapat membuat marka. Nah, itu berarti berkebalikan daripada sensitivity, sehingga hasil sensitivity-nya itu 1,0 itu 100% dan specificity-nya itu 0,98%. Artinya model ini sangat bagus untuk membuat marka di jalan raya dan tidak akan membuat marka di daerah tanpa jalan. Itu artinya berarti modelnya itu sangat bagus berdasarkan hasil confusion matrix yang merupakan perbandingan atau pengujian performansi daripada si model yang sudah di training dengan hasil yang sebenarnya. Nah, setelah itu kita gabungkan plot
learning curve. Nah, di sini kita gunakan learning curve karena learning curve merupakan proses pembelajaran yang lebih akurat untuk kita nilai performansi model. Itu berdasarkan grafik yang berjalan, berdasarkan grafik yang dibentuk. Berarti semakin mulus grafik yang dibentuk, maka model yang kita training itu semakin bagus. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat model yang dibangun itu lumayan bagus, dimana grafiknya itu hampir mendekati mulus yang sangat bagus, hampir mulus dengan nilai akurasi yang tinggi baik di training maupun validasi, kemudian nilai loss yang sangat rendah baik di training maupun validasi, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hasil training sendiri itu menunjukkan hasil yang sangat stabil dengan model yang sangat bagus, dimana training akurasi itu mencapai 1 atau 100%, kemudian validasi akurasi itu 98%, kemudian training loss itu 0,0032%, berarti sekitar 0,3%, dan validation loss-nya itu sama 5%. Berarti hasil model yang didapatkan itu sangat bagus dan sangat mulus kita gunakan dengan training dan validasi akurasi yang tinggi. Kemudian confusion matrix sebagai pengukuran performansi antara model yang sudah di-training dengan hasil yang sebenarnya, itu menunjukkan hasil yang sangat maksimal di true positif sama true negatif, dengan false positif itu 1 dan false negatif itu 0. Berarti model ini sangat bagus dengan kesalahan yang sangat minimal. Jika kita lihat dari hasil training untuk penggunaan learning curve mengukur akurasi dan loss setelah proses training selesai, itu menunjukkan hasil yang sangat stabil untuk grafiknya. Hasilnya yang sangat stabil dengan overfitting yang sangat minim dan nilai capaian akurasinya itu sangat tinggi. Kemudian nilai loss itu sangat stabil menuju angka yang sangat minim, itu di bawah 0,1 atau 0,1 baik di training maupun validasi. Berarti model yang dibangun itu sangat bagus, akurasi tinggi, stabil, dan loss yang rendah dan juga stabil dengan overfitting yang sangat minim. Nah, untuk hasil analisis, jika kita lihat penggunaan ResNet, di mana penggunaan ResNet 50 itu menunjukkan hasil yang sangat bagus dibandingkan dengan ResNet 18. Jika kita lihat dengan ResNet 18, itu sangat menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, di mana grafiknya seperti ini. Itu artinya model untuk trainingnya sangat bagus, akan tetapi validasinya sangat buruk. Jadi model ini tidak dapat dipakai, maka dari untuk hal ini saya pakai model yang menggunakan ResNet 50. Nah, kemudian input sheet-nya itu ukuran 224 kali 224, kemudian transfer learning itu kita menggunakan model ResNet 50 yang kita gunakan itu sudah di training. Di dalamnya itu terdapat convolution layer, pooling layer, sama activation layer, itu sebagai dasar daripada CNN tersebut. Nah, kemudian ada pengaturan model. Nah, di sini untuk model ResNet ini saya menggunakan average pooling, kemudian ada dense, sama dengan fungsi aktivasi itu berupa sigmoid. Nah, untuk pengaturan parameter optimizer yang digunakan itu adalah SGD, stochastic gradient descent, itu berdasarkan nilai turunan, dan dengan kemudian menggunakan learning rate itu sebesar 0,0001 atau 10 pangkat minus 4. Nah, berarti dia berada di tengah-tengah karena nilai rentang yang bagus untuk learning rate itu 10 pangkat minus 2 sampai 10 pangkat minus 6. Nah, semakin kecil learning rate yang digunakan, maka semakin tepat tujuan untuk hasil training yang ingin kita capai itu lebih bagus. Akan tetapi berpengaruh pada proses lamanya training, itu akan membutuhkan waktu ekstra. Jika learning rate-nya itu terlalu besar, maka itu menunjukkan hasil yang kurang maksimal atau kurang tepat, dengan proses trainingnya itu lebih cepat. Itu perbedaannya. Setelah itu di train data. Pada proses train data itu menggunakan 200 epoch untuk menghasilkan akurasi dan loss. Karena saya pilih 200 epoch untuk hasil validasi yang lebih teruji. Nah, implementasi. Nah, di sini implementasi model di sini saya gunakan untuk aplikasi mobile apps, di mana deteksi jalur tanpa marka dilakukan pada basis aplikasi Android, mobile Android. Nah, untuk memperkirakan prediksi pembentukan marka di jalan tanpa marka, sehingga bisa dilihat sendiri ini bentuk marka yang dibentuk dengan ini bentuk pinggir jalan yang dibentuk itu menggunakan video yang direkam dari dataset lokal. Namun hasil yang untuk pembentukan marka tersebut masih kurang stabil yang dilakukan secara real time. Ini masih menggunakan video yang hasil rekaman.
Itu kemudian setelah membuat deteksi jalur tanpa marka, itu ada yang namanya sistem peringatan jalur. Dari satu implementasi model ini saya membuat dua buah fitur. Yang pertama deteksi jalur tanpa marka, dan yang kedua sistem peringatan jalur. Nah, sini akan memberikan warning system untuk pengendara jika dia keluar daripada jalur. Jika dilihat dari gambar garis ini, seolah-olah dia keluar dari jalur sehingga dia terdeteksi keluar, maka dia akan keluar merah, atau dia lebih cenderung ke kanan atau ke kiri berdasarkan model yang sudah di lead training. Nah, proses membangun mobile apps berbasis deep learning ini untuk mendeteksi marka itu yang pertama fase membangun model, itu model yang dibangun dengan ResNet 50 berdasarkan transfer learning dengan penambahan algoritma untuk deteksi jalan. Itu ada 6 algoritma yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian ada fase training modelnya. Training modelnya menggunakan learning rate 0,0001 dengan optimizer SGD dan epoch 200. Kemudian ada testing model, yang hasil testing model sama training model itu sangat bagus, dimana akurasinya itu sangat tinggi. Kemudian fase keempat itu ada mengukur performansi model. Jika kita ukur dari performansi model, itu didapatkan bahwa akurasi yang didapatkan rata-rata itu hampir 100%. Kemudian untuk errornya itu sekitar 4% atau 2%. Kemudian untuk fasenya itu fase yang kelima itu bangun mobil app Java, itu bangun dari awal. Setelah itu embed model pre-trained yang udah disimpan di Google Colab, kami unduh dan kami embed ke aplikasi mobilenya. Kami sesuaikan fitur deteksi marka dan warning sistemnya, itu kita panggil modelnya. Setelah itu testing mobile aplikasi dan finalisasi, lebih seperti itu. Kemudian testing model yang telah di embed, inilah hasil testing model dengan di video rekaman di jalan tanpa marka di daerah Banda Aceh. Kurang lebih seperti ini untuk pembentukan markanya. Kemudian kesimpulan, bisa kita lihat proses bangun model untuk deteksi jalan memerlukan waktu yang lumayan lama untuk penentuan berbagai perlengkapan seperti infrastruktur deep learning yang mencakup arsitektur, parameter, tools, pengaturan model, pengaturan hyperparameter, serta penentuan algoritma untuk deteksi jalan harus diperhatikan. Kemudian training dilakukan dengan bantuan transfer learning dari ResNet 18 dan 50 sehingga tidak diperlukan membangun arsitektur dari awal. Penggunaan dataset harus disesuaikan agar hasil yang maksimal. Penggunaan epoch yang minimal 100 dan 200 agar hasil yang didapatkan valid, disertai dengan learning curve untuk menunjukkan kestabilan model pada saat training. Dan model itu harus kita gunakan learning rate itu sebesar dari jarak 10⁻², sampai 10⁻⁶. Dengan optimizer itu ada, atau boleh kita gunakan SGD. Setelah itu pengaturan hyperparameternya itu kita harus tambahkan algoritma tambahan untuk hasil pre-processing image yang kita gunakan itu lebih bagus dalam proses training yang telah dilakukan. Langsung saja kita demo. Nah, model yang kita akan gunakan di sini adalah model deteksi yang udah kita training sebelumnya. Nah, di sini itu ada yang namanya untuk video testing. Kita tunggu sebentar untuk dipanggil. Model yang kita gunakan tuh yang udah disimpan dalam bentuk ResNet 50 dalam bentuk format VTH, PyTorch. Nah, untuk backbone-nya sendiri saya ambil daripada Google. Itu untuk kita muat hasil PyTorch dengan menggunakan ResNet 50. Dimuat per konvolusi yang digunakan, untuk convolution layer juga. Nah, untuk ultra fast line detector sendiri kita muat. Ada yang versi model tipe to simple sama cunen, kurang lebih seperti ini model yang kita muat. Langsung saja sebentar, ini ada kesalahan sedikit. Nah, di sini itu sudah terlihat. Kita panggil nih, kita pakai contoh ini aja, jadi kita pakai contoh ini. Nah, kurang lebih seperti ini bentukan marka jalannya. Walaupun masih kurang stabil karena jalan di Indonesia sendiri itu tidak ada patokan untuk pinggir jalan, dan jalan tengahnya itu pun emang nggak ada marka sama sekali. Jadi
dia tidak ada patokan sama sekali untuk buat marka yang betul-betul efisien, walaupun hasil training itu sangat memuaskan. Nah, dataset yang digunakan itu dataset bukan berdasarkan daerah Banda Aceh ini sendiri, itu dataset yang diunduh dari Google. Jadi model yang digunakan jika kita implementasikan di sini itu masih kurang stabil, namun bisa jalan tanpa adanya error. Artinya masih bisa dibuat marka di situ. Nah, untuk contoh satu hal lagi, coba kita running, coba kita tes yang satu lagi untuk datasetnya. Nah, di sini itulah pembentukan marka jalan, walaupun masih kurang stabil karena jalan di Indonesia ini sangat kurang bagus dan tidak beraturan untuk penggiat itu, dan bahkan tidak ada marka sama sekali, jadi tidak ada patokan untuk membuat marka yang lebih stabil. Kurang lebih seperti ini pembentukan markanya, kadang bisa stabil kadang enggak, di modelnya itu bisa loncat-loncat. Kemudian untuk demo menggunakan aplikasi langsung, saya di sini ini menggunakan aplikasi langsung. Ini untuk tempat pertama, ini hasil screen recording. Nah, di sini dimana dia bisa membuat marka, tapi kadang bisa nggak bisa membuat marka, cuma bisa ada sambil mengeluarkan suara warning system. Bisa membuat marka, kadang peletakannya yang salah, kadang peletakannya juga yang benar gitu. Nah, lebih seperti ini nanti kerja di polanya, tapi kadang bisa, kadang lebih stabil kadang enggak gitu. Mungkin pengaruh dari gerakan atau pengaruh dari frame atau cahaya matahari yang digunakan. Nah, ketika posisi yang berubah itu akan mengubah hasil deteksinya juga. Deteksi pertama lumayan bagus, kadang lumayan bagus hasil deteksinya, kadang enggak. Ini untuk video yang asli, dan ini hasil video yang dibuat markanya seperti itu. Kemudian ada juga video satu lagi. Ini di sini juga terdapat, kita lihat warning sistemnya berjalan dengan baik, namun untuk markanya sendiri masih kurang bagus untuk dibuat. Kadang bisa dibuat tapi tidak sesuai atau tidak tepat sasaran gitu. Seperti ini. Nah, kadang seperti ini. Nah, kadang bisa dibuat juga. Nah, kadang seperti ini. Kadang seperti ini hasil yang didapat lumayan bagus, tapi kadang nggak bisa dibuat sama sekali. Itu dipengaruhi dari pola cara menangkap frame-nya itu secara live streaming. Itu masih menjadi kendala untuk model dapat mendeteksi dengan baik. Nah, tapi ketika ada garis sedikit walaupun pudar, itu sangat bagus untuk dideteksi karena memang ada patokan mendeteksi garis yang lurus. Nah, ketika tidak ada garis lagi, maka dia akan tidak beraturan lagi untuk hasil deteksinya. Nah, kurang lebih seperti nanti hasil deteksinya. Ini deteksi pinggirnya. Dan jadi nah, kurang lebih segitu demo dari saya. Sekian presentasi dari project final yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.